Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bapak pada pelajaran IPA. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia dan juga upaya pencegahannya. Sebelumnya, apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih mengenai tentang sistem reproduksi pada manusia dan juga penerapannya pada pola hidup yang menunjang kesehatan. Kemudian nanti yang berikutnya adalah mengenai penyajian hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan juga upaya pencegahan gangguan pada manusia. Adapun indikator pencapaiannya adalah pertama, menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Kedua, menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan juga yang ketiga adalah menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu penyakit HIV atau yang disingkat atau penyakitnya namanya adalah AIDS. Jadi virusnya namanya adalah virus HIV, ya. Sedangkan nama penyakitnya adalah penyakit AIDS, ya. Apa itu penyakit AIDS? Ini singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome, yakni penyakit yang menyerang sistem imunitas, ya, atau sistem kekebalan tubuh dari manusia. Adapun penyebabnya adalah yaitu virus HIV, ya. Virus HIV ini singkatan dari virus Human Immunodeficiency Virus, ya. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sampai saat ini belum ada pencegahannya. Kemudian juga belum ada obat yang bisa diandalkan untuk mengatasi virus ini, ya, atau penyakit AIDS ini, ya. Bagaimana penularannya? Ya, yang pertama adalah dengan pergaulan bebas. Ya. Ini hati-hati buat anak-anakku, ya, tolong dijaga pergaulannya. Yang kedua adalah penggunaan jarum suntik saat transfusi darah pada penderita HIV. Ya. Yang ketiga adalah penggunaan jarum suntik untuk obat terlarang narkoba. Ya. Dan yang berikutnya adalah dari orang tua. Orang tua yang positif, kemudian hamil, kemungkinan besar anaknya juga positif, baik HIV maupun AIDS. Nah, ini gambar virus HIV, ya, mirip dengan virus corona, tapi beda, penyerangannya berbeda, ya. Kalau corona lebih menyerang ke paru-paru, begitu. Kalau HIV lebih menyerang ke kekebalan tubuh manusia. Nah, ini gambar-gambar penderita AIDS, ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fase HIV ini memang tidak langsung, begitu, ya. Ada beberapa fase, ya, paling tidak ada 3 fase, ya. Untuk fase pertama ini berlangsung beberapa hari, ya, bahkan mungkin bisa beberapa minggu, ya. Kemudian jika kita mengalami tes HIV, kemungkinan tidak akan terbaca pada hasil tes, ya, karena memang belum berkembang, gitu, ya. Tapi ini cukup berbahaya karena sudah ada virusnya, bisa menyebar ke orang lain, ya.
Berikutnya fase yang kedua, ya. Fase ini adalah disebut dengan fase infeksi HIV kronis. Ya. Pada saat memasuki fase ini, penderita HIV ya tidak merasakan gejala apapun. HIV masih aktif, namun reproduksi masih sangat lamban. Begitu ya. Pada tahap ini, kekebalan tubuh masih mampu mengontrol aktivitas virus. Ya. Sistem imun tidak dapat mengeliminasi HIV sepenuhnya, tetapi dapat mengontrol infeksi HIV dalam waktu yang lama. Kita lihat berikutnya, fase terakhir dari HIV. Nah, pada saat inilah sistem imun mengalami kerusakan parah dan rentan terhadap infeksi. Gitu ya. Apa itu infeksi oportunistik? Adalah infeksi yang menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk. Ya. Nah, ketika HIV sudah berkembang menjadi AIDS, maka gejala awal HIV/AIDS seperti mual, muntah, kelelahan, ya, demam ini baru terlihat. Ya. Kemudian juga ada penurunan berat badan, ya. Kemudian sakit kepala, sering berkeringat di malam hari. Ini juga tanda dari awal-awal AIDS, awal-awal virus AIDS. Ciri-ciri penderita AIDS, ya. Ini ciri-ciri awal, gejala awal. Tadi sudah disebutkan ada penurunan berat badan, demam yang naik turun atau hilang timbul, berkeringat berlebihan, merasa sangat lelah, kemudian kelenjar benah geningnya mengalami pembengkakan, ya, biasanya di selangkangan atau di leher atau di ketiak, diare yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu, ya, luka-luka baik di mulut, di anus, dan juga di organ vital, begitu. Bagaimana ciri-ciri penderita AIDS? Nah ini ya, mengalami pneumonia. Ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru, begitu ya. Kemudian timbul semacam bisul, begitu ya, berwarna merah coklat, ya, baik di mulut, di hidung, bahkan di kelopak mata. Gangguan saraf, gitu ya, radang di panggul, ya, perubahan terhadap siklus haid, gitu ya, bisa keluarnya sangat banyak, begitu, atau mungkin jarang. Baik, yang kedua kita bahas penyakit tentang sistem reproduksi adalah gonore, ya, atau disebutnya atau disingkatnya GO. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, ya, atau bakteri Neisseria gonorrhea. Ya. Gejala pada laki-laki itu sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Sedangkan gejala pada perempuan yaitu adanya keputihan berwarna kuning hijau. Dan pada bayi yang baru lahir ini bisa menyebabkan kebutaan. Ya. Nah ini gambar apa namanya, bakteri ya dari gonore ya. Ini juga gambar penderita gonore yang bisa menyebabkan kerusakan pada mata, begitu ya. Berikutnya sifilis atau raja singa, ya. Ini disebabkan oleh bakteri, ya. Bakteri namanya Treponema pallidum, ya. Gejala awalnya ini adalah luka pada daerah kelamin, ya. Kemudian setelah itu baru menyerang tubuh lainnya dan merusak organ-organ yang lain, ya. Nah ini gambar dari bakteri Treponema pallidum, ya. Nah ini gejala-gejala pada penderita sifilis atau raja singa, ya, baik dari wajahnya, lidahnya, maupun pada tangannya. Berikutnya adalah herpes simplex genitalis, ya. Herpes simplex genitalis, ya. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex, ya, yaitu virus yang menyerang kulit di anus dan juga di vagina. Gejala awalnya gatal-gatal, ya, kemudian sakit, kemerahan, gitu. Kemudian bisa pecah dan menimbulkan luka. Jadi seperti ada bisul, gitu ya, melepuh, berair, kemudian pecah dan menimbulkan luka. Nah ini gambar dari
virus herpes ya. Nah, ini gambar-gambar penderita pada orang yang terkena herpes ya, baik di wajahnya, di tangannya, di badannya, bahkan di sekitar alat kelaminnya. Berikutnya adalah keputihan ya. Keputihan ini hanya terjadi pada perempuan ya. Jadi laki-laki nggak ada keputihan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah jamur. Nama jamurnya adalah Candida albicans ya. Kalian harus ingat betul-betul cara penulisan Latin ya dari makhluk hidup ya. Jadi cetak miring, ada dua huruf, ada dua kata ya. Huruf pertama pada kata yang pertama adalah huruf besar, huruf pertama pada kata yang kedua adalah huruf kecil. Kemudian ciri-cirinya adalah cairan berwarna putih kekuningan ya, atau juga bisa putih keabu-abuan ya. Kemudian cairan tersebut tidak sedap ya, dan dapat menimbulkan gatal-gatal. Biasanya terjadi karena daerah vagina kurang dijaga dengan baik kebersihannya ya. Kemudian yang terakhir adalah epididymitis ya. Kalau keputihan terjadi hanya pada perempuan, kalau epididymitis terjadi hanya pada laki-laki. Dan ini ada peradangan pada saluran epididymis ya. Ini sebagian kalian pernah pelajari sebelumnya. Jadi ini adalah testis ya, tempat produksi sel sperma. Nah, di atasnya ini adalah epididymis, tempat proses pematangan sel sperma. Di sini ada peradangan ya. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah bakteri E. coli ya, atau juga bakteri sejenis lainnya. Kemudian juga ini sering ya terjadi karena pergaulan bebas ya. Bagaimana gejalanya? Ada rasa nyeri ya, bahkan bengkak pada salah satu testisnya. Nah, secara umum dari semua penyakit pada sistem reproduksi manusia itu ada 5 penyebabnya. Yang pertama adalah penggunaan internet ya, yang tidak pada tempatnya begitu ya. Jadi sering mengakses gambar-gambar, situs-situs ya, website yang memuat konten-konten yang porno ya. Itu pertama. Yang kedua pergaulan bebas ya. Berawal dari pacaran ya, pegang-pegangan ya, berduaan di tempat yang ramai, kemudian di tempat yang sepi dan seterusnya ya. Emang bertahap ya, setan menggoda manusia bertahap ya. Dan ini menjadi penyebab utama dari penyakit reproduksi pada manusia. Kemudian juga penggunaan narkoba ya. Berawal dari merokok biasanya ya. Orang yang terbiasa merokok dia akan mudah untuk mencoba narkoba ya. Vape, ganja ya, miras dan sebagainya. Kemudian transfusi darah yang sudah terinfeksi ya. Jadi kalau ada orang yang sudah terkena penyakit AIDS, maka dia mudah untuk menularkan melalui transfusi darah. Kemudian diturunkan dari orang tua melalui proses kehamilan. Nah, bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama adalah kita harus selalu meningkatkan iman dan takwa ya. Harus sering mengaji gitu ya, berteman dengan orang yang baik gitu ya. Jangan berteman sama orang yang jahat begitu ya, orang yang sering tawuran, jangan ya. Sering mengingat akhirat ya. Jadi dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Jangan lupa banyak berzikir ya, banyak tilawah, rajin ke masjid dan lain-lain ya. Yang kedua adalah batasi penggunaan internet yang tidak pada tempatnya ya. Jangan sekali-kali mengakses situs, gambar atau video porno ya. Ingat Allah Maha melihat dan juga malaikat mencatat. Yang ketiga menggunakan CD atau celana dalam yang berbahan katun dan lembut ya. Jadi jangan yang kasar ya, terbuat dari bahan yang lembut ya. Jangan terbuat dari bahan yang kasar, dari karung goni misalkan, jangan begitu ya. Biasakan membilas organ reproduksi yang bersih dan juga benar-benar kering ya. Jangan sampai mesti ada yang basah ya, harus benar-benar kering begitu.
Kemudian sering mengganti celana dalam, sehari minimal sekali begitu ya. Berikutnya adalah, nah ini penting, sering memotong atau selalu memotong rambut yang ada di sekitar kemaluan ya. Karena ini juga menjadi sumber penyakit dari sistem reproduksi. Kemudian bagi perempuan yang sedang haid atau menstruasi harus sering mengganti pembalut ya. Minimal sehari sekali ya. Kalau bisa, kalau lagi banyak-banyak sehari bisa 5 kali begitu. Kemudian rajin olahraga ya. Baik itu jogging, jalan kaki, sepedaan ya, naik gunung dan lain-lain. Kemudian yang ke-9, banyak mengkonsumsi buah dan sayuran. Ini juga bisa mencegah ya. Jadi makanannya harus yang banyak buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Hindari atau kurangi yang mengandung lemak ya, goreng-gorengan dan sebagainya. Yang terakhir, aktiflah di organisasi yang positif ya. Misalkan remaja masjid atau karang taruna ya dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk menjaga agar waktu-waktu kita itu bermanfaat ya, tidak ada yang sia-sia atau berbuat maksiat. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi pada kesempatan kali ini mengenai penyakit-penyakit ya, penyakit yang terjadi atau yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Semoga kita semua selamat dari segala musibah, termasuk musibah COVID-19 dan juga penyakit pada reproduksi atau PMS ya, penyakit menular seksual. Demikian, salam buat orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.